Aku sebenarnya mau menganalogikan cari pacar tuh kayak cari kerjaan, bahwa kamu harus interview dulu di awal. Iya, setuju. Sebenarnya gitu. Kayak untuk oke, kamu orang yang seperti apa, kamu apa, bagaimana. Kalau misalnya emang oke, sistemnya nggak kayak duduk bareng berdua interview kayak di kantor gitu, ya masa pacaran itu sebenarnya adalah masa untuk itu. Tidak hanya Bukan cuma dapetin manis-manisnya doang yang kayak oke gue punya pacar, gue dianterin, gue disayang apa segala macam. No, you actually have to talk. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Danti Dengan Aldi dalam podcast Temukan Dirimu bersama Kokona. Selamat datang di episode ke-25. 25, wow, gak berasa nih. Udah setengah tahun loh kita bikin podcast. Iya ding. Iya kan? Betul. 52 50, weeks, ya. Well, if you wanna get technical, harusnya ya, oke. Baiklah. Oke, di episode ke-25 ini, such a nice number. Di akhir bulan Juni yang sudah ngebahas soal relationship. Kali ini aku dan Aldi akan ngobrol seputar tanda-tanda bahaya alias red flags yang kudu diwaspadai dalam sebuah hubungan. Nah, berhubung kayaknya pembahasannya bakal panjang, jadi openingnya gak usah lama-lama kali ya. Kita langsung aja masuk ke topik pertama. Apa sih tanda-tanda bahaya dalam hubungan? Mungkin kalau nggak dimulainya gini deh. Apa red flag yang paling kamu ingat? Yang paling aku ingat. Yang kamu pernah lihat atau alami? Mungkin lihat alami perbedaan values. Oke. Perbedaan values tuh bisa panjang akhirnya. Tapi itu generik banget gak sih? Tapi kadang-kadang orang gak sadar loh. Kadang-kadang lama sekali dipertahankan, ya emang dia orangnya begitu, gue orangnya begini. Tapi sebetulnya itu akar masalahnya adalah value yang beda. Oke, Contohnya misalnya ada yang sangat-sangat saklek dengan itu saya sangat-sangat saklek dengan agama sampai apa sih, sering jadi imam kalau lagi sholat jamaah dengan teman-temannya, suka nge-quote ayat Al-Quran dulu zaman Facebook. Dia dikatakan di Quran ini, wah udah kayak ustadz, tapi kelakuannya kok beda ya? Emang kelakuannya apa? Kelakuannya dia kayak kadang-kadang kasar. Kayak nggak peduli ngomong kayak nggak considerate orangnya. Ucapan atau perbuatan kasarnya? Perbuatan, behavior. Nggak considerate aja kalau ada orang di sebelah dia lagi ngomong, dia tetap berbicara dengan suara keras gitu kayak, dude, can you tone that down? Oke. In general nggak considerate aja orangnya, kan agak disonansi ya di kepala saya. Dulu zaman Facebook ya, zaman Facebook. Ada yang masih kenal Facebook? Mungkin masih. But anyway, that's one of the thing. Oke. Membawa you, langsung dibalikin. Coba mengingat. Atau mungkin kalau nggak dari pengalaman sendiri, mungkin pernah melihat teman yang sedang menjalani hubungan yang kemudian menemukan tanda bahaya. Kalau aku, I don't know ini red flag apa enggak. Tapi kalau aku sih, aku suka kadang-kadang udah nggak enak duluan kalau orang ini begitu diajak ngobrol terus kemudian ditanyain. Ya aku nggak bisa ngasih contohnya persis sih, tapi kadang kita dengar orang yang ngomong terus habis itu kita nanya sesuatu ke orang ini terus kemudian terdengar jawaban yang terdengar seperti sebuah alasan yang dibuat-buat. Iya. Itu enggak sih kalau aku. Somewhat defensive. Enggak, ya kan menjawab dengan cara kan pasti. Jadi kayak entah apakah nada bicara, apakah bahasa tubuhnya atau apa atau insistence, apa sih insistence bahasa Indonesianya? Kekehnya dia akan apa yang dia barusan, ya rasionalnya dia barusan itu apa gimana ya, kelihatan lah gitu sama orang yang memang enggak, gue tadi habis gini. Emang tulus dalam tanda kutip ya, maksudnya memang ya dia
emang dia seperti itu tanpa harus iya kan tapi kalau kebanyakan tapinya itu juga perlu diwaspadai ya. Mungkin red flagsnya kecil gini kayak bendera mainan monopoli tapi tetap harus diwaspadai. Ya, apa ya? Ya itu sih kalau aku red flags yang lain. Oh, aku nggak tahu. Tapi ini selera sih ya. Males kalau terlalu clingy. Iya. Again, tapi ini selera ya. Yeah. Nggak belum tentu red flag gitu. Karena red flag kan setiap orang beda ya. Kayaknya kalau ngomongin clingy, selain selera itu juga value ya. Bahwa ada orang yang seneng jadi orang yang diklingiin. You know what I mean? Mohon maaf ya guys, ini memang sudah malam. Kita kalau tiap kali rekaman tuh memang malam. Jadi ya begini memang. Bahasanya agak-agak absurd tapi semoga tetap paham ya. But you know what I mean, right? Ada orang yang memang seneng punya pasangan yang clingy karena dia merasa dibutuhkan. But that's value yang align gitu kan. One of them needs the other. Kalau aku sih yang kalau ngomongin red flags ya, misalnya ada perubahan perilaku yang dari apa menjadi apa, tapi cukup drastis. Mungkin nggak mendadak, tapi pelan-pelan. Tapi begitu kita sadar, kita jadi mikir, loh kok jadi begini? Perasaan dulu nggak gitu. Mungkin ada kaitannya dengan minggu lalu, perkara Jaim. Iya, ya harusnya ya kan? Iya. Ada unsur topeng atau tembok yang dipakai sekian lama pada saat proses mendapatkan si pujaan hati ini. Pujaan hati, my lord. Lalu kemudian pelan-pelan kan mulai kelihatan aslinya ya. Nah aslinya itu tuh yang ternyata kok begini. Iya, makanya jangan jaim. Exactly. Iya kan, makanya jangan jaim. Ngapain jaim sih? Artinya kalau kita emang tulus, ikhlas, ya nggak perlu jaim sebenarnya. Iya, like just the word be yourself is so cliche. Semua orang pakai jadilah dirimu sendiri. Ya emang benar ternyata. Like me, I'm a weirdo dan aku mencari orang yang sama weirdonya dengan saya. Bentar, tapi itu jadi pertanyaan deh. Kamu waktu kita akhir pertama deket, ada feeling kayaknya red flag nih nggak? Other than you were ending your own relationship at the time, no. Well, facts are facts. Yeah, but I made it clear kan? Iya, I made it clear stance-nya di mana. You made it clear from the get-go bahwa situasinya seperti ini, kondisinya sedang seperti ini. Nggak terus ditutup-tutupi dan dijadikan alasan atau aku dengar teman-teman ada yang iya waktu itu katanya dia udah menjelang putus sama pacarnya, tapi terus berapa bulan kita pacaran dia balik lagi. Ini kayaknya something personal enggak ya? Banyak terjadi di teman-teman saya juga ternyata. Jadi yang kayak gimana? Oke, fine. Ternyata. Apalagi ya? Apa lagi ya? Ini sedang menggali katalog red flags yang pernah ditemukan. Katalog red flag. Ya masalahnya nggak tahu ya. Aku bukan tipe orang yang juga sebenarnya gampang ngenalin red flags. Iya. Aku bukan ya kamu tahu. Yeah. You know, kamu dan sama bapak lama sama aku kamu sudah tahu kan. You know. Almost 2 years Jadi, aku bukan tipe orang yang ada sesuatu tuh sebenarnya ini red flag gitu. Enggak. Jadi aku emang orangnya susah kali ya kalau orang emang nggak curigaan. Gitu. Artinya ini kan kemampuan untuk bisa menemukan red flags itu kan juga it's a skill gitu. Untuk bisa melihat apa yang red flag apa yang enggak gitu kan. Ya kalau orangnya well I'm not talking up to myself gitu, tapi kalau orangnya yang nggak ngehan, bukan nggak ngehan tapi kayak nelimoan. Ya mungkin ini bagi mereka yang di luar sana yang merasa mirip dengan Aldi, mungkin inilah episode yang cocok untuk kalian. Ya kan, yang nelimoan, yang kayaknya ya udah emang begitu adanya. Jadi diterima aja. Iya. Oke, let me help you kalau boleh, C. Kan kamu waktu itu pernah cerita adalah salah satu relationship kamu yang dengan
anak yang karena kondisi tubuhnya dia dia memang tidak bisa mobilitas orang lain dan perlu dibantu, perlu apa segala macam. Pada saat itu berlangsung cukup lama dan kamu sendiri mulai kuliahnya keteteran dan sebagainya, itu buat kamu red flag atau bukan? Sadarnya belakangan ya. Oke. Sadarnya kalau udah putus waktu itu. Oh, oke. Itu dia makanya. Pertanyaan, sorry if I may, kalau nggak mau jawab nggak apa-apa, because I know this is personal. Why did you finally break up? Kalau nggak salah waktu itu misunderstanding. Oh, karena in so many words. Bentar, aku juga sedang mencoba mengingat masalah aslinya apa, karena ya aku tipikal orang yang udah lewat, udah nggak usah dipikirin gitu loh. Sama sih. Apa ya waktu itu? Honestly aku nggak ingat, tapi I think it's some sort of misunderstanding. Oh, my mom didn't like her. Oh, oke. Okay. Well, you know my mom. Ya. May her rest in peace. Mami, apa kabar? Ya, it gets difficult kalau orang tua udah nggak suka kan. I mean, kita orang timur gitu ya. Ya, I think it's also red flag deh. Apa tuh? Ya itu, bahwa keluarga yang orang tua dia agak gimana gitu sama hubungan. Should it be a red flag? It could be a red flag. I think it should be a red flag. Maksudnya bukan untuk menjadi tanda alarm kayak ngoeng gitu, enggak, tapi kayak di minjem bahasanya di katalogkan aja. Oh, ya, ada ini. I mean for me red flags itu, tanda-tanda bahaya itu bisa kecil-kecil dan banyak. Nggak selalu harus satu dan gede. Kalau misalnya kecil, terus lama nggak ada, terus kecil lagi, ya mungkin itu bukan red flag sih. Itu cuman kayak keunikan beliau mungkin. Again, baliknya ke yang waktu itu kita sempat ngomong soal non-negotiables. Kalau misalnya non-negotiablesnya ternyata kita bisa stand, kita bisa live with that yang tadinya kita pikir itu non-negotiable, like me smoking with you. That used to be a red flag actually. Ya kan? Yeah. Ya kan? But somewhere along the way you decided bahwa banyak kualitas dari saya yang ternyata lebih penting dibandingkan memikirkan. Itu dan kayak udah lah mau siapa lagi sih lo gitu. Kayak pasrah banget ya bapak ini. Ya antara impian, I mean, yeah, you know. Iya kan? Compromise. Selama masih bisa di-compromise dan kita nggak ngerasa terbebani dengan harus compromise itu, dan maybe it's not a red flag. Ya kan kayak tadi kamu bilang clingy. Ada loh orang yang benci banget kalau begitu tahu pasangannya ternyata clingy. Like you. Yang dikit-dikit gandengan tangan. Kalau tidur mesti sebelahan. Kemana-mana mesti bareng. Dan kayak nggak boleh lepas semenit aja dari mata dia. Kayak I need to be able to see you at all times. Elah, situ pacar apa babysitter? Untungnya aku nggak pernah dapat yang kayak gitu. Cuman nggak sih, makasih. Ya makanya. Tapi kan bisa aja buat, again, this is the same sign, bisa jadi red flag, bisa enggak. Kayaknya itu tetap harus dikembalikan ke for me again, intinya semuanya adalah mindset and values. Kita ke salah satu kalimat kondang episode ini, sekian episode yang lalu, can you survive? Bisakah kamu bertahan dengan kondisi si manusia ini seperti itu 24 hours a day, every single day for the rest of your life? Aku jadi mikirin menapak tilas di kepalaku my previous relationship apa aja. So I've never actually look at it this way gitu, kayak nggak pernah terus kemudian kayak red flagnya apa aja gitu. Maybe this is the wrong time. Yeah, no. Enggak lah. Sementara saya menyeruput, enggak lah, kayaknya enggak lah. Okay. I don't know. I don't like to think bad things of people. Well, I wouldn't put it as thinking bad things about people sih.
Jadi memang mengenali, again, yang aku pengen klarifikasi di sini adalah mengenali tanda bahaya dalam sebuah hubungan bukan berarti kita menjelekkan orang itu. Iya. Tapi memang kita harus alert lah, paling enggak waspada, for lack of a better word, nongol lagi kata itu. Apa sih? Aware, sadar, memonitor, dan mengenali paling enggak ya aware aja lah sama kondisi hubungan ya. Bukan hanya orangnya ya, bukan orangnya per se, tapi dalam konteks kalian berdua dalam sebuah hubungan, aku nyampluk terus. Dalam konteks kalian berdua dalam sebuah hubungan, adakah yang membuat kamu atau dia nggak nyaman? Dan ini it's a two-way street ya. Kalau ada yang membuat kita nggak nyaman, apakah are we entertaining that uncomfortableness? Satu, tadi misalnya there's a different change of values, ada perubahan value yang sangat signifikan, ada dependency, clinginess, dependency yang berlebihan, ada misalnya non-negotiables yang tadinya kita anggap non-negotiables, tapi akhirnya jadi enggak. Itu kan degree-nya beda-beda ya. Dan mungkin juga bisa ada perubahan sikap yang signifikan. Misalnya nih tadinya, let's say tadinya ada yang sangat-sangat involved dengan passion kamu pas awal. Again, baliknya ke jaim-jaim pas awal nih, kayak oh ya udah deh aku ikut, kamu lagi lagi mau main basket, oke aku nonton, mau shopping ditemenin, tapi lama-lama kayak ya udah aku main basket ya udah sana. Loh. Jadi nggak interested sama passionnya lagi gitu, passionmu lagi. Nah itu kayaknya mulai harus diwaspadai. Kenapa? Ada apa ini? Oh. Ada apa ini? Apa kaitannya karena losing interest sama orangnya justru? Iya, itu maksudnya. Karena kan ya kita pernah ngerasain ya waktu lagi naksir-naksir kayak semua dia seneng, diikutin gitu. Dia seneng basket, tiba-tiba kita jadi nyimak basket. Demi supaya ngomongnya nyambung, yang sana seneng F1 misalnya, tiba-tiba kita rajin nonton. Balik lagi kan, ngapain jaim kan sih? Exactly. Terbukti bahwa kejaiman yang kita bahas di minggu lalu buntutnya panjang, saudara-saudara. Dan ini masih belum masuk ke hal-hal yang obvious ya. Kalau hal-hal yang obvious kayak misalnya dia suka minjem duit atau dia suka mukul. Aduh, kalau udah physical abuse itu mah udah lah ya. Kalau sampai nggak ngeh juga kalau itu red flag ya. Iya. What's wrong with you gitu kan? Dan kitanya pun juga harus sadar kalau kita yang ternyata melakukan abuse tuh bisa verbal, bisa physical ya. Like why are we like that? Kenapa sih kita harus fisik? Aku jadi mikir, berarti aku punya red flag dong dulu ya. Aku tuh orangnya dulu nggak suka ngomong kalau aku punya masalah. Artinya kalau misalnya aku ada sesuatu dari dia yang aku nggak setuju atau aku nggak agree gitu, atau ada apalah, ya aku pendem aja. That's a red flag that you actually notice, tapi kamu nggak ngomong. Enggak, ya aku nggak nganggap itu sebuah red flag, nggak, cuman kayak aku nggak suka aja kalau misalnya dia lagi begini, lagi begitu atau apa, tapi aku pendem. Ujung-ujungnya? Ya aku yang 4. Ya, maksudnya itu aku yang red flag atau? Itu kalau menurut aku ya, kenapa jadi sesi konseling begini? No, nggak apa-apa, but this is so. Yeah, I think itu lebih ke cara memproses informasi, cara apa ya? Bisa juga either, tadi kan kamu udah bilang kamu orangnya nggak curigaan. Padahal ada yang membuat kamu empet, tapi dipendem. Ada yang membuat kamu nggak enak, dipendem lagi. Itu sebetulnya aku lebih pengen tahu kenapa kamu nggak ngomong. Ya aku nggak mau ribut aja. Iya. It's the simplest explanation. Kayak kalau misalnya aku ngomong, ya I'm gonna have to argue karena kemungkinan besar dia akan defensif kan. Ya udah diamain aja. It could be a red flag. Di mana? Di akunya? Iya. Iya kan? Karena si pasanganmu jadi nggak tahu
bahwa dia sebenarnya melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu yang di kamu nggak nyaman gitu. Makanya kan waktu aku lupa berapa episode yang lalu, meskipun baru mulai hubungan, kalau ada yang nggak nyaman langsung dibilang kayak I'm not okay with this, you have to know, and then you talk it out. Ya ujungnya komunikasi yang open. Again. Jadi inilah tanda-tanda bahaya yang bisa terjadi kalau tidak ada open communication. Ada kejaiman-kejaiman yang gak perlu. Dan tidak adanya kesamaan visi misi, Kak. Visi misi itu kesamaan, ya oke, kesamaan visi misi. Enggak, aku jadi pengen address deh kalau kamu nyebut kesamaan visi misi. Karena kesamaan visi misi itu juga gak harus 100% plek-plek loh. Enggak, memang. Cuman on the most important things aja. Gitu, kayak ya tadi yang non-negotiables itu sama atau enggak. Gitu, sama paling enggak visinya dalam artian kayak oke, ini 2 tahun ke depan nih mau jadi apa sih kita? Mau gitu. Dibawa kecuali kalau emang niatnya emang fling ya. Kalau emang fling mah itu ngomong aja besok kita jadi apa udah gitu. Tapi kalau emang niatnya serius, ya itu seharusnya jadi apa ya istilahnya? Aku sebenarnya mau menganalogikan cari pacar tuh kayak cari kerjaan, bahwa kamu harus interview dulu di awal. Iya, setuju. Sebenarnya gitu. Untuk oke, kamu orang yang seperti apa, kamu apa, bagaimana. Kalau misalnya emang sistemnya nggak kayak duduk bareng berdua interview kayak di kantor gitu, ya masa pacaran itu sebenarnya adalah masa untuk itu. Tidak hanya bukan cuma dapetin manis-manisnya doang yang kayak oke gue punya pacar, gue diantarin, gue disayang apa segala macam. No, you actually have to talk about these things di saat masa pacaran itu gitu. Itu kayak dapat istilahnya kayak probation lah 3 bulan. Tuh 3 bulan tuh kamu omongin deh semuanya. Aku orangnya seperti ini, apa segala macam. Dan justru makanya di situ kan nggak boleh jaim. Kan kalau di kantor juga kalau misalnya kita interview terus kitanya jaim gitu. Begitu kerja beneran ketahuan aslinya apa enggak? Iya. Dan sebaliknya, nih anak kayaknya kurang promising nih. 3 bulan pertama dikasih kerjaan apa aja beres sama dia. Wah, langsung beda. Mungkin juga 3 bulan pertama or berapapun bulan pertama itu selain ngobrol, penting juga untuk observasi. Karena biasanya yang tidak terucapkan itu yang lebih, oh dia begitu orangnya, oh dia begitu. Buat jadi mental note aja cukup tahu bahwa oh. Ya kalau aku sih yang penting ngomong. Kalau bisa diomongin bener-bener di awal, omongin bener-bener di awal. Jadi nggak keburu. Nggak kecelek. Iya kan, nggak kecelek. Iya. Artinya semakin cepat ini diomongin, semakin cepat kamu bisa move on ke hal-hal yang bikin kamu senang. Setuju. Iya nggak sih? Penting nggak move on ke hal-hal yang lebih worth it untuk mendapatkan waktu, tenaga dan pikiranmu. Lebih cepat masuk ke hal-hal yang bisa di-enjoy. Yap. Ya. Di-enjoy itu termasuk kayak pacaran kan jadi gak banyakan mikir kan. Iya. Jadi gak kebanyakan kayak aduh dia dari mana, aduh dia habis ngobrol sama siapa, aduh dia whatever gitu loh. Iya. Yes. Oh god, kayak aku inget there's some point yang gue pengen punya pacar yang gak nambah beban pikiran gue, justru nyelesain. Kayak situ pacar pepiti, kerjaan dengan tambahin beban. Keluar lagi tuh Jok. But it's so true. Baiklah. Holy moly. Okay, are we still on red signs atau kita mau move on ke topik berikutnya? Iya, kita kan masih emang ngomongin red flag di sepanjang ini kan. No, Min kan tadi mengenali tanda-tanda bahaya. Nah ya, sekarang harusnya udah kayaknya cukup ya. Oke. Oh tadi lupa belum kesebut satu lagi, ada satu contekan. Ketidakmauan untuk kompromis. Bebel, kekeh. Pokoknya gue nggak mau tahu, maunya gue begini lah. Kalau aku argumentasiku adalah kalau dia bebel tanpa bisa menjelaskan alasan yang masuk akal, iya. Iya. Tapi kalau dia bebel terus kemudian dia memberikan alasan dengan jalan pemikiran yang dia tunjukin dari awal sampai akhir kenapa dia bisa come up to that conclusion. Itu. Maybe it's worth thinking about. Berarti meskipun bebel tapi dia tetap bisa berkomunikasi dengan baik. Yang susah kan kalau yang bebel, enggak begini aja, kenapa? Ya karena memang mesti begini. Didikan zaman dulu banget gak sih? Kayak, aku agak PTSD kayak.
Tapi emang gitu kan, ada yang orangnya kayak Ada. gitu. Ya pokoknya begini, kenapa kan? Gue maunya begini. Kenapa lu maunya begitu? Ya karena gue begini. You don't explain Yeah, yourself, you're not gonna man. Come on. You're not gonna win that thing, argument, whatever. Baiklah. Nah, baiklah. Ke topik kedua. Biasanya, Ini salah siapa ya? nah itu dia. Biasanya kalau udah mulai ada tanda-tanda bahaya ya dalam sebuah hubungan, mulai ada yang crack ya. Ini salah siapa ya? Salah gue, salah dia, apa salah kita? Biasanya timbul pertanyaan. Inilah momen-momen di mana kamu perlu critical thinking. Yes. I knew that's gonna come up. Bukan bermaksud jualan kelas ya, tetapi memang ini adalah momen-momen di mana kamu perlu critical thinking. Kenapa? Karena kamu harus mempertimbangkan semua sisi dari argumentasi yang sedang terjadi. Iya, betul. Oke, dia mutusin. Ya kan? Belum ya? Belum. Oh, belum. Sabar. Oke, dia marah. Oke. Dia marah gitu kan. Dia marah sama kita. Marahnya kenapa? Gitu kan. Masalahnya apa? Ya jadi dia jangan dia marahnya, dia masalahnya. Iya, pisahkan masalahnya dari orangnya. Ya. Lihat masalahnya apa. Karena kalau ngeliat dia marah terus, kalau ngeliat dia marahnya terus, ya kita ikutan marah. Karena kita mikirin kenapa dia sampai marah sama kita, kok dia kayak nggak sayang sama kita, yang dipikirin itu. Gitu. Kalau yang dipikirin masalahnya, kan akhirnya jadi sesuatu yang objektif. Iya. Gitu. Masalahnya apa? Oh, entah apakah aku nggak cuci piring. Iya. Bisa kan? Bisa sesimpel itu kan sebenarnya. Lupa nutup pintu. Lupa buang sampah. Nggak mandi 3 hari. Could be anything. Atau sesimpel ngarepin pulang udah makanan, dia ternyata lagi nonton film keasikan. Ada loh yang marah karena dia mesti ngelanjutin kerjaannya di kantor. Gimana? Nggak, nih anak nggak pulang. Karena memang kerjaan dia penuh banget. Dan dia memang mesti nyelesain. Karena deadline-nya besok. Jadi dia nggak pulang. Cuman dia baru taunya dia nggak bisa pulang itu kayak earlier in the day gitu loh. Jadi dia ngabarin kan ke pasangannya di rumah. Marah. Why? Ya karena dia nggak pulang. Karena dia nggak pulang terus dia mesti again, it doesn't make sense. Oke. Tapi karena dia nggak pulang, karena dia mesti nyelesain kerjaan dia di kantor itu, pasangannya marah karena pasangannya ngerasa bahwa aku sudah prepare segala macam. Sudah berencana mau prepare segala macam. Kok kamu akhirnya nggak pulang, begini. Terus aku, iya. But it's still something. Dan aku curiganya ya pasangannya bilang, ya salah kamu kenapa nggak nyelesain dari kemarin? Mungkin. Panjang kan? Iya, susah kalau udah seperti itu. Karena itu akhirnya jadi ngelihat orangnya, bukan ngelihat masalahnya. Ya begitu. Jadi salah siapa? Ya nggak salah siapa. Itulah keadaan kan. Nah, iya. Nah ini mesti dilihat. Mesti melatih diri untuk melihat segala sesuatunya dengan objektif. Bahwa mungkin memang masalahnya bukan di orangnya. Dan kalau begitu, then I guess harus dua-duanya yang berusaha memperbaiki. Ada ya itu lagi baliknya kan, ada hal-hal yang kita nggak bisa kendaliin sebenarnya. Kayak aku dulu pernah sekali waktu memang harus melakukan sesuatu yang aku nggak bisa hindari lah intinya. Ya si pasanganku ini marah, bukan marah sih, ngeluh. Ngeluh maksudnya ya sesuatu yang harus aku lakukan ini kaitannya sama kerjaan kantor. Dia ngeluh, kok kamu begini terus, sibuk terus, gini terus, gitu. Kamu tahu ceritanya ini? Ya. Saya ngeluh yang kayak, ya aku sih waktu itu masalahku adalah penyampaian pengeluhannya dia sih, penyampaian keluhannya. Komunikasi. Ya. Aku ngerti bahwa dia ngeluh. Aku sendiri juga sebenarnya ngeluh. Kayak ya aku yang jalanin, masa aku nggak ngeluh gitu kan? Tapi ya I don't know, mungkin di satu sisi aku waktu itu sempat mikir apakah aku yang berekspektasi terlalu tinggi sama dia untuk bisa ngertiin aku atau apa. But it was a very difficult condition di mana-mana gitu. Mau dilihat dari sisi apa aja emang serba salah gitu, karena ya memang mesti dijalani
kerjaan numpuk. Salah satu kerjaan numpuk itu bukan salah aku, bukan salah partnerku, karena keadaan yang memang Tidak menjadikan terduga. itu begitu, yang tidak bisa dihindari. Dan hanya kami yang bisa melakukan itu, menyelesaikan itu. Itu aja dari yang tadinya load 3 orang akhirnya dibagi jadi buat 2 orang, ya gimana? Kerjaan kantor numpuk karena yang satu berpulang, simpel gitu. Yang satu berpulang. Ya udah. Ya masa nggak ngeluh sih? Aku yang ngeluh lah, orang tiap hari akhirnya harus pulang jam 10, jam 11 malam. Yang biasanya pulang kantor jam 5, jam 6 udah di rumah. Gimana? Again, masalahnya adalah itu. Masalahnya itu. Itu kan masalahnya, tapi sebenarnya kan inti masalahnya adalah workload yang bertambah, yang tidak bisa dihindari karena ada kejadian yang tak terduga. Namun pihak kedua yang jadi masalah, yang dia permasalahkan adalah akibatnya bahwa kamu pulangnya malam terus. Ya, I think iya, karena dia tidak explicitly menyampaikan itu juga. Yang dia katakan adalah verbatimnya, aku nggak tahu sampai kapan bisa begini terus. Which is kamu kan bukan cuma dia yang hidup saat itu dengan kondisi seperti itu gitu loh. Aku yang ngejalanin tiap hari, terus apa gitu. Jadi in a way I take offense-nya juga, ada tersinggungnya sedikit juga aku gitu. Tapi ya sulit untuk tidak tersinggung. Meskipun aku sendiri orangnya I consider myself sangat sabar. Sulit untuk tidak tersinggung karena ya tensi hidupnya lagi tinggi waktu itu. Dan ini juga tadi baliknya ke critical thinking gitu. Kalau misalnya dia tiba-tiba marah sama kita atau apa gitu, itu salah satu konsiderasi bahwa apa dia lagi baik-baik aja hidupnya apa enggak. Ya. Gitu. Jadi jangan langsung buru-buru nganggap bahwa kok dia begitu. Padahal gitu. belum tentu dianya yang begitu. Iya, apalagi untuk sesuatu yang biasanya suka keluar dari sewajarnya dia seperti apa. Ngerti nggak maksudnya? Yeah. Kayak kalau misalnya dia biasanya orangnya punya nilai-nilai tertentu, tiba-tiba dia tidak begitu. Berarti ada sesuatu di belakang itu semua. Iya. Dan itu belum tentu hanya karena itu juga belum tentu karena dia jaim dulunya. Enggak. Kalau dia memang ternyata sudah lama tidak jaim sama kamu, terus kemudian tiba-tiba dia berubah berperilaku yang berbeda, ya could be something. Biasanya memang ada udang di balik rempeyek ya. Bukan di balik batu, guys. Kita ada udang di balik bantal, but anyway. Iya, okay. Sama rempeyek udang. But the point is, kalau di sini kan lihat pointers kita, pertanyaannya ini apakah ini salah kita, apa ini salah mereka, atau salah dua-duanya? Masih bisa diperbaiki atau tidak? Ya, relatif. Makanya tadi pentingnya critical thinking itu kan. Tahu dulu masalahnya ini sebenarnya apa. Dan gak semua masalah tuh bisa diselesaikan. Kadang ada masalah yang ya udah just try it out. Iya. Gitu, jalanin aja, nanti juga dia akan selesai sendiri. Dan itu juga menurutku bahwa sebuah critical thinking akan bisa membantu para pasangan menemukan ini masalahnya apakah memang dalam kendali kita atau tidak. Ya kan? Itu dulu yang mesti dicari, bahwa is this within our power or not? Ya, dan pertanyaan itu menjawab dua pertanyaan yang ada di pointer kita ini. Apakah aku bisa benerin itu, sama apakah kita bisa benerin itu. Jadi sampai kita memang benar-benar tahu masalahnya apa, there's no way kita akan tahu siapa yang bisa benerin. Setuju. Kalau misalnya ternyata memang tidak bisa diperbaiki dan memang harus dijalani, ya memang harus dijalani, mau diapain. Dan menurutku begitu misalnya nih ditemukan bahwa inti masalahnya sebetulnya di luar kendali kita, ngejalaninnya agak sedikit lebih legowo nggak sih? Kayak there's a degree, ada sedikit porsi nerimo. Karena nggak ada beban. Iya, exactly. Karena nggak ada beban. Kalau misalnya kita ngerasa bahwa masalahnya karena kita atau apa, terus kita mesti benerin, itu kan beban sebenarnya. Iya. Kita jadi nambah load sendiri. Nambah beban, iya benar. Nambah load pikiran sendiri, karena ya kita di atas semuanya kita masih mikirin yang lain. Terus kemudian kita mikirin ini bisa kita selesaiin atau enggak. Iya. Ya kan? Agak berat ya hari ini topiknya. No, but it is what it is. But it needs to be talked out. Yeah, it is what it is gitu. Dan masalahnya kebanyakan orang yang akhirnya bubar, termasuk saya sendiri yang sudah pernah bubar, itu karena
Aku akuin kesalahanku waktu itu adalah aku nggak ngomong. I did not talk it out. Oke. I admit, aku berani mengakui itu sekarang. Aku nggak mau ngomongin langsung karena aku udah keburu kecewa. Dan aku yakin ini pasti umum lah di luar sana. Udah keburu kecewa, udahlah ngapain diomongin. Gitu. But on the other side, memang sih ada, ya again, inilah pentingnya critical thinking. Ada momen-momen atau kasus-kasus yang dimana ya memang nggak perlu diomongin. Like what? Ya, which is an oxymoron begitu kamu bilang. Ada yang nggak perlu diomongin, terus aku nanya maksudnya kayak gini, apa? nggak perlu didiskusiin. Misalnya? Kalau ya itu tadi dengan critical thinking sebenarnya kita kan bisa tahu berapa banyak sih hal yang memang nge-support hipotesa baik kita, sangkaan baik kita, sama berapa banyak hal yang mensupport sangkaan buruk kita. Critical thinking itu gunanya adalah, dan ini masuknya ke overthinking ya, bukan over worrying. Overthinking itu akhirnya jadi kamu bisa ngebayangin, oke, kalau misalnya aku begini di masa depan ini akan seperti apa, akan seperti apa, akan seperti apa. Jadi pada saat kamu datang ke satu konklusi dengan critical thinking itu, jangan berhenti di situ. Karena konklusi itu nggak cuma satu. Bisa aja, oke, kalau misalnya aku lakukan seperti ini, dia bisa begini, dia bisa begitu, dia bisa bagaimana lagi. Kayak logic tree ya? Betul. Ini kan nggak semuanya bakal positif. Ya. Semua outcome yang kita bayangkan hipotesa ini nggak semuanya positif. Di situ kamu bikin keputusan. Kalau misalnya dari sekian banyak opsi, let's say kita punya 10 opsi deh. 8 dari 10 opsi ini kemungkinan hasilnya positif, omongin sama orangnya. Try to work it out. 8 dari 10 opsi ini dibayangin kita hasilnya negatif, ya tentuin mau nggak diomongin. Karena kalau diomongin, resiko terjadinya hal-hal yang atau outcome yang negatif ini ya kita mesti berani nggak kita anggap. Siap nggak kita? Ya, berani nggak kita ambil gitu. Terus kemudian kan jadi critical thinkingnya di sini. Yang 2 yang positif ini worth it nggak untuk dicoba dengan resiko 8 yang negatif ini? Iya. Ya. Nah, jadi gitu. Makanya tadi kalau aku bilang ada hal-hal yang dimana udahlah. Kalau misalnya ternyata hal positifnya nggak worth it daripada tiba-tiba terjadi 8 ini, ya udah. Ini tergantung seberapa berani kamu ngambil resiko sebenarnya. Dan ini nggak ada yang bisa ngajarin. Iya, mau nggak mau. Ini nggak ada yang bisa ngajarin bener-bener. Mau kamu udah punya pengalaman 50 tahun ngambil resiko, nggak ada yang bisa menjamin, menggaransi bener bahwa 2 yang positif ini pasti akan kejadian dibanding yang 8. There's no guarantee. Nggak ada jaminannya. Gitu. Jadi pada akhirnya di saat seperti ini, ya aku ngambil materi yang ada di kelas decision making aku. Pada saat kamu udah dihadapin sama decision, you just have to take it and consider it's done. Siap dengan apapun hasilnya. Iya, apapun hasilnya udah. Kembali ke legowo. Iya dong. Kata kunci kita ya. Kan gitu. Dan yang terakhir, kalau pertanyaannya apakah mereka bisa menjadi lebih baik, ini lebih enggak lagi. Belum tentu. Enggak, karena kamu gantungin sama orang lain kan? Right. Ya kamu bisa memberikan dia sebanyak mungkin usaha untuk membuat dia jadi lebih baik. Tapi dia jadi lebih baik atau enggaknya kan perlu dianya juga dong. Yang itu kan kita nggak bisa kontrol. Iya. Ya kalau misalnya ternyata dia beleot, ya beleot aja udah. Mau gimana lagi? Maaf ya, yang keluar itu. Iya. I know But you know what I mean. Kan gitu. Ya, memang. Ya, speaking of having to move on ya. Ini kan ceritanya udah di persimpangan jalan yang, well, if the outcome is good, then we don't need to talk about it again. Yang bisa kita lakukan adalah dengerin lagi episode pertama bulan Juni. Tentang hubungan. Semoga semua baik-baik saja. Tapi mau gak mau kan kita bersiap untuk kemungkinan terburuk ya. Well, terburuk in this case mengakhiri hubungan. Nah, sebelum itu tuh biasanya suka ada oh give me another chance, give me a second chance guys.
yang namanya second chance itu cuman sekali ya. Kalau udah second chance lagi itu namanya chance ketiga, keempat dan seterusnya. Am I right? I reserve my case to be silent. Why? Ya kamu tahu lah. aku pernah. Tapi kan para pemirsa tidak ya. Aku pernah maksa. Aku pernah punya hubungan yang putus nyambung entah berapa ratus kali, nggak tahu. Oke, baik. Kayak waktu SMP, SMA pacaran, putus. Tahun depannya 2 tahun kemudian pacaran lagi, terus putus. Aku kuliah, terus pas aku balik ke sini kita pacaran lagi, ya gitulah. Terus akhirnya married, terus kemudian akhirnya bubar. Ya, itu nggak tahu chance keberapa sih. Not saying bahwa kalian tidak boleh memberikan kesempatan ketiga, keempat dan seterusnya. Enggak. Cuman again, yang namanya second chance itu cuman sekali. I will give my reason though kenapa aku seperti itu. Karena aku actually genuinely sayang sama anaknya. Aku genuinely sayang sama anaknya. Aku nggak pernah berharap bisa memperbaiki dia karena menurut aku tidak ada yang perlu diperbaiki dari dia. Tetapi iya memang begitu adanya. Gitu. Dah. Sesimpel itu bahwa ya kalau memang adalah jalan yang tidak bisa disatukan, itu memang ada gitu. Mau sesayang apa kamu sama orangnya. Iya, mau dipaksain jadi satu kayak apa juga, kalau emang bukan jalannya ya bukan. Gitu. Kalau kamu? Kalau aku anaknya cukup door slam ya. Jadi mohon maaf ya para mantan. Kalau emang udah enggak, I'm like, okay, fine, bye. Beneran sama sekali nggak pernah second chance? Second chance-nya iya, tapi begitu second chance-nya di blow up lagi, ya I'm sorry, bye. Kirain udah langsung first chance terus ultimatum gitu nggak? Enggak, dan gini, most of my relationship itu ada ya cukup imbang lah. Ada yang aku yang mengakhiri, ada yang mereka yang mengakhiri, dan kadang-kadang di saat mereka yang mengakhiri alasannya nggak jelas. Kayak muter. Apa sih? Ya you heard one of the stories lah. Ada yang katanya harus mengamankan pasangan dari entah apa, and then kemudian setahun kemudian dia pacaran lagi sama orang lain. Lah, yang dia dong yang kena bahaya. Gimana sih? Mungkin dia lebih rela dia yang kena bahaya daripada kamu. Kasihan ya. If I were 20 years younger, I would take that as a compliment. But nowadays, he's just weird. Like 25 years ago, as a gullible teenager, I would take that as a compliment. But now, like, he's just weird. Like, itu buat aku udah, oh ya sudah, cukup tahu. Thank you, bye. Baiklah. Itu. Yeah, second chance. I mean, I think it's okay to give people second chance. Tapi again, baliknya lagi, jangan sampai kamu jadi gullible. Gullible apa sih bahasa Indonesianya? Mudah terpengaruhi, mudah terbuai. Naif lah, jangan naif gitu untuk nganggap bahwa oh ya udah nanti dia bisa balik lagi, dia bisa oke lagi, dia bisa apa. Especially kalau ternyata argumentasinya kamu memberikan second, third chance, fourth chance, however many chances itu. Ya, kalau karena udah kamu ngerasa kamu nggak bisa hidup sendiri, ya kan? Itu yang ini nggak disebutin soalnya di sini, tapi aku mau mention itu karena ada orang yang ngasih second, third, fourth, fifth, however many chances karena dia ngerasa bahwa dia nggak bisa hidup sendiri dan dia ngerasa bahwa lebih baik gua sengsara sama orang ini tapi gua nggak sendiri. Oh God, no. Ada yang seperti itu dibanding dia harus hidup sendiri, terus habis itu dia harus struggling sendiri. Ini berlaku bukan cuman sama satu gender, ini dua-duanya. Ada laki-laki yang seperti itu, ada wanita yang seperti itu. Iya. Apa pesan kita buat mereka?
kamu harus bisa lebih sayang sama diri sendiri. Yes, sebelum sayang sama orang lain, coba sayang sama dirimu sendiri ya, please teman-teman. Kalau argumentasinya aku melakukan ini karena aku sayang sama diriku sendiri supaya aku tidak sendiri, then I'm sorry, you are fooling yourself. Argumennya seharusnya adalah aku melakukan ini karena aku sayang sama diriku sendiri dan aku nyaman bersama diriku sendiri. That's it. Titik, habis. Gak ada tambahan, beneran. Ada yang seperti itu. Ya, Ada salah satu teman kita yang seperti itu. sadly. Dan sampai sekarang dia masih suka. Ya gitulah. Tapi pelan-pelan Tapi membaik perlahan-lahan kayaknya sudah mulai membaik ya. Mudah-mudahan improve-nya terus gitu. Dan dia cukup sering, nggak sering sih, tapi cukup rutin lah kontak kita untuk berkonsultasi, untuk curhat. Dan ini sekalian untuk teman-teman juga, para pemirsa dan pendengar di sana. Kalau kalian ngerasa butuh tempat curhat untuk ngobrol soal hubungan, soal apapun, feel free contact us. DM aja kita DM, atau apalah, adalah kontak get kita in touch, reach out. Nanti kita figure out gimana kita bisa berkomunikasi, gimana kita bisa bantuin. Mungkin argumentasi yang paling masuk akal begini. Hidup ini kan cuman, well at least yang kamu sadar ya, hidup ini cuman sekali. Gitu. Karena kalaupun nanti untuk kalian yang percaya bahwa kamu akan bereinkarnasi jadi sesuatu yang lain, nanti you not even remember yang sekarang ini seperti apa nanti. I wouldn't. You guys don't even know your past life. Iya. Kamu jadi apa nantinya juga nggak tahu kan? Karena kalau kata orang, ada kepercayaan yang bilang kalau karma kamu baik mungkin kamu akan jadi manusia lagi, kalau karma kamu buruk kamu mungkin jadi kecoa. Oke. You know. Ya. It could be worse. It could be worse. You can even be an inanimate object. Entah kamu jadi batang kayu atau apa kan nggak tahu. But intinya hidup di sini cuma sekali. Kenapa nggak sayanglah sama diri sendiri selagi kita hidup ini gitu loh, kan kamu umur nggak ada yang tahu. Yap. Iya kan, umur nggak ada yang tahu. Lagi di rumah pun bisa dengan mudah kamu pergi. Yap. Sebenarnya nggak perlu keluar rumah. Gitu kan. Jadi kenapa nggak sayangilah diri sendiri dengan lebih baik gitu. Dan I'm of the firm belief bahwa begitu kamu bisa sayang sama diri kamu sendiri, begitu ada orang lain yang sayang sama kamu, itu akan merasanya melengkapi, menambah, complementary, bukan mengisi apa yang kosong dari kamu. Karena yang bisa mengisi kekosongan kita itu ya cuman kita sendiri. Ini baliknya lagi ke, pernah gak sih, kayaknya pernah diomongin deh di episode, salah satu episode kemarin, bahwa kamu harus masuk ke sebuah hubungan karena kamu kepengen happy. Tapi alasannya harus kamu, bukan orang. Gitu. Jadi jangan sampai kamu mencari kebahagiaan itu karena kamu menggantungkan apa yang kamu alami kepada apa yang orang lakukan sama kamu. Ya, intinya it's okay to have goals. It's okay to have to untuk aku mau mencoba mencari kebahagiaan, tapi kebahagiaannya jangan dicantelin ke orang lain. Aku baru akan bahagia kalau dia no. Aku baru akan bahagia kalau orang atau benda ya. Aku baru akan bahagia kalau aku punya ini. No. Aku baru akan bahagia. Jangan dicantelin kemana-mana si bahagia itu mesti dari dalam kita sendiri. Harus diputar. Aku akan bahagia karena aku akan lakukan ini. Ya. Aku akan bahagia hari ini. Titik. Karena aku dengar lagu yang lucu. Karena aku lihat anak kucing yang gemes. Karena aku lihat video yang lucu. Karena aku bisa tidur seharian. Ya, karena kerjaanku selesai. Teman-teman happy. Aku happy. Jangan digantungin ke orang lain. Dan lebih gilanya lagi, karena apa? Begini, ini kita berdua yang udah married ya. Oke lah kalau misalnya bilang, iya kan kalian baru married 2 tahun, fine. But we are still married. Ya. Yes, I already found my one, she already found. Sabar. Chill babe. But my point is this, aku gak pernah sekali waktu tuh menggantungkan kebahagiaanku sama dia kayak, aduh dia bakal begini gak ya kalau aku melakukan begini sama dia, nanti dia pasti happy. Kalau dia gak happy itu apa?
Ya. Itu termasuk salah satu contoh menggantungkan kebahagiaan sebenarnya. Don't do that. Kita nggak bisa kontrol dia akan bereaksi seperti apa, punya respon seperti apa. Don't know. And I would imagine also pada saat I still remember you gave me a chocolate. Ingat nggak kamu pernah random tiba-tiba beliin aku coklat? Ya aku sering rasanya. I do that a lot. Coklat, tapi yang gede itu cuma sekali. Tapi pakai note, pakai. Oh, yang kartunya masih kamu simpan? Di kepalaku aku cuma gini. Dia waktu itu bukan melakukan itu untuk bikin aku happy, enggak. Dia melakukan itu karena itu bikin dia happy. Actually ya. Karena aku habis itu nggak nanya kartunya disimpan nggak atau apa, no. I did not care. Honestly, I did not care. Makanya aku kaget waktu itu dia bilang, oh kartunya masih disimpan. I still have it somewhere here. I think here. Lu diambil? Boleh, ditunjukkan saja kita ada loh kartunya. Ini kasih dia. Itu kartunya masih ada loh. Itu kartunya bikin sendiri loh. Masih ada. Like literally ngeprint apa segala macam. Look at all the thought he went into this, man. Dia ngeprint handwritten terus pakai ada sedikit lem supaya maaf ya waktu itu saya bukanya agak kasar jadi dia. Ya sudah lah. But I did not care. Akhirnya ini kemana apa segala macam. Pokoknya oke nih buat lo dah gitu. Nggak ada bla-blanya lagi setelahnya. Oh tadi kemarin gimana? Coklatnya enak apa enggak? Nggak dicantelin. No, you do things because you wanna do it, not because you expect something from people. Nah. And I think that's also tentang bagaimana bagaimana memperlakukan pasangan ya. Lakukan yang membuat kamu happy melakukannya. Dan meskipun kamu sedang tidak punya pasangan atau misalnya nih konteksnya relationship dan akhirnya hubungan itu harus berakhir. Lakukan hal-hal yang bikin kamu happy dan pada saat ada gejala-gejala orang-orang baru nih, don't stop doing that. Because karena kemungkinan orang-orang ini mulai ada interest atau kamu mulai mencuri perhatian mereka karena you're so happy on your own. Pernah gak sih kita lihat orang yang kayak, oh kok dia enak dilihat ya, kayak dia happy dan comfortable dengan dirinya sendiri. That's who you should be, I think. Dan ini untuk menutup, it's okay to be alone. Oh ya. It's okay to be alone. Kenapa? Karena hidup kamu nggak tergantung, apa ya istilahnya, kamu tidak menggantungkan hidup kamu sama orang lain. Like, the moment kamu bisa berdiri dengan dua kakimu sendiri tanpa harus menggantungkan apapun aspek diri kamu ke orang lain, it's the most incredible liberating thing. Kayak, you're free to do whatever you want, however you want, whenever. Within reason. Ya, within reason. Dan bukan terus kemudian akhirnya jadi nggak kerja, nggak ngantor, nggak sekolah, whatever. Nggak gitu juga ya. Tapi artinya, langkah kamu tuh ya langkah kamu sendiri. Gitu. Dan bisa take full credit ya, I did that. Ya. On my own. Dan ini maksudnya ini menutup bukan terus kemudian kita bilang nggak usah cari pasangan. Kalau misalnya memang ketemu seseorang yang kamu suka, kamu mau coba deketin dia or whatever, monggo silahkan. Kan di episode kemarin kita bilang bahwa lebih baik lagi kalau misalnya kalian memulai sebuah hubungan dari berteman dulu, bersahabat dulu. We still believe it's the best thing, it's the best way. Tapi kalau misalnya memang naksir karena memang literally naksir terus mau coba mendekati untuk keperluan, ditelusuri lebih lanjut. Ya, keperluan itu ya monggo silahkan. Gitu. Ya. Yeah, a healthier love for yourself will attract a healthier relationship. Semakin kamu sayang sama diri kamu dengan sehat, hubungan berikutnya akan lebih sehat. Simpelnya gini nggak sih, confidence kita yang kita tampilin keluar itu karena kita nyaman sama diri kita sendiri. Yep. Dan orang selalu bilang confidence is the sexiest thing in the world. It's the most attractive thing yang bisa kita cari dari orang itu adalah confidence dia. Jadi kalau dianya sudah confidence ya, menurut aku justru malah akan serta-merta kamu akan dapat orang sih. Akan jadi magnet. Jadi magnet. Akan tanpa sengaja atau mungkin dengan sengaja ya, menarik orang yang mirip dengan kamu. Oh, we're good. Okay.
Oke guys, sekian dulu kali ya episode tentang mengenali tanda bahaya. Berat. Lumayan berat ya bulan ini. Semoga kita semua tetap dan semakin waspada kalau ada tanda-tanda yang perlu diwaspadai dalam sebuah hubungan. Kayaknya keywordnya waspada Geli episode banget itu ini. kata waspada. I know, but I don't know what else. Dan yang paling penting adalah semakin legowo. Satu, jika memang ada yang harus diperbaiki. Kedua, jika memang akhirnya tidak, well, I wouldn't say tidak baik, akhirnya kurang menyenangkan. Dan legowo juga untuk bisa lanjut ke fase berikutnya yang sebaiknya dikerjakan dengan penuh rasa cinta kepada diri sendiri. Betul? Merdeka? Salah. Baiklah. Sebagai informasi, hari ini kami rekaman tanggal 22 Juni, jadi selamat ulang tahun Jakarta. Oh iya ya. Maaf, saya orang Bali lama jadi. Jangan sampai gue tanya ulang tahun dan pasar nih. Ntar dia buka contekan. Anyway, terima kasih guys sudah menyimak obrolan kami. Supaya gak ketinggalan episode berikutnya atau pengen nyimak lagi episode-episode yang lalu, silakan subscribe di YouTube. Boleh di search, boleh, kita udah bikin playlist ya? Ada playlist ya, videonya cuma episode itu doang sih. Kita belum bikin playlist per bulan. Bingung nanti orang-orang. Anyway, videonya bisa dicari, Spotify-nya juga bisa dicari di Temukan Dirimu Bersama Kokona di Spotify. Buat yang lagi nonton di YouTube, please subscribe, like, comment, all that stuff. Di share. Karena yang akan bisa ngambil manfaat dari sini kan bukan cuma kamu. Jadi kalau bisa di share ke orang. Dan kalau ingin tahu lebih banyak update, lebih banyak tips, ada inspirational quotes, Caela. Bapak ini lagi agak kebujangga loh belakangan ini, jadi stay tune ya guys di Instagram kami di kokona.id. Ya, komentar, saran, atau kayak tadi yang kita ceritain mau curhat atau mau ngobrol aja boleh. Atau mungkin mau ngajak collab, kita bisa always di reach out. Di DM di Instagram bisa, lewat email juga bisa, admin@kokona.id, atau bisa lewat WA 0877 8982 2999 itu 9-nya 3 kali yang di belakang, nanti kita balas di hari sama jam kerja. Oke, sekian dulu. Saya Danti. Saya Aldi. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dan jangan lupa setiap hari selalu ada kesempatan untuk temukan dirimu bersama Kokona.